Bos-bos sekalian, pernah kebayang gak gimana hebohnya dunia waktu Nabi Muhammad lahir? Ini bukan sekadar berita kelahiran biasa yang masuk grup WhatsApp keluarga. Loh, bukan cuma warga Mekah yang kaget, tapi bumi, langit, dan jin-jin pun auto panik. Bahkan malaikat sampai bilang, "Bro, ini bukan kelahiran biasa. Ini update besar-besaran dunia spiritual." Kalau kita pikir-pikir, kelahiran seorang bayi saja sudah membawa kebahagiaan. Apalagi kelahiran seorang utusan Allah yang paling mulia. Ini adalah peristiwa kosmik yang getarannya terasa sampai ke seluruh penjuru alam semesta. Tanda pertama yang bikin geger adalah cahaya yang keluar dari perut Sayyidah Aminah. Waktu Aminah binti Wahab melahirkan putra tercintanya, beliau melihat sebuah cahaya terang benderang yang keluar dari perutnya. Cahaya itu bukan dari lampu LED 100 watt, apalagi senter HP. Bro, cahaya itu begitu dahsyatnya sampai sinarnya menerangi istana-istana megah di negeri Syam. Padahal jarak antara Mekah dan Syam itu ratusan kilometer. Ini bukan fata morgana atau ilusi optik, tapi nur kenabian yang nyata. Para malaikat yang menyaksikan peristiwa agung ini langsung bersorak gembira. Allahu Akbar, telah lahir rahmat bagi seluruh alam semesta. Cahaya ini adalah simbol bahwa risalah yang akan dibawa oleh bayi ini akan menerangi kegelapan dunia. Dari timur hingga barat. Lanjut ke tanda kedua yang gak kalah bikin panik. Api suci, Majusi, padam total. Di Persia, kaum Majusi punya api raksasa yang disembah dan dijaga agar terus menyala selama ribuan tahun tanpa pernah mati. Api itu jadi simbol keabadian dewa mereka. Tapi tepat di malam kelahiran Nabi Muhammad, tiba-tiba, wush, api itu mati sendiri. Gak ada hujan, gak ada badai, gak ada yang niup. Penjaga kuilnya langsung panik setengah mati. "Bos, api kita hilang." Gawat ini, dewa bisa murka. Yang satunya mungkin jawab dengan cemas, "Cepat beli korek api di warung sebelah." Sebelum ada yang tahu, tentu saja mereka tidak akan pernah bisa menyalakannya lagi. Padahal kejadian itu adalah sebuah kode keras dari langit. Padamnya api Majusi itu adalah pertanda bahwa gelapnya kesyirikan dan penyembahan berhala akan segera padam karena cahaya tauhid yang hakiki baru saja lahir di muka bumi. Era penyembahan api akan digantikan oleh era penyembahan kepada sang pencipta api itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ketiga lebih dramatis lagi. Istana Kisra retak dan 14 menaranya roboh. Di Persia, Raja Kisra lagi santai-santai di singgasananya. Mungkin lagi minum teh sambil scrolling medsos versi kuno. Tiba-tiba, KRRAEAA, getaran hebat mengguncang istana. Dan 14 menara dari balkon istananya yang megah itu roboh serentak. Sang raja langsung bengong. Apakah ini gempa bumi? Atau ada yang iseng goyang-goyangin tiang? Dia langsung memanggil para peramal dan ahli nujumnya. Salah satu peramalnya dengan wajah pucat menjawab, "Tuanku, ini bukan gempa biasa. Ini adalah sinyal dari langit. Sepertinya ada seorang bayi yang baru lahir di tanah Arab yang kelak akan menghancurkan dan mengalahkan kekuasaan kita." Dan benar saja, 14 menara yang roboh itu melambangkan 14 raja dari dinasti Sasaniyah di Persia yang akan tumbang satu persatu setelah kelahiran Rasulullah. Ini adalah peringatan dini bagi kekaisaran terbesar di dunia saat itu, bahwa kekuasaan mereka yang zalim akan segera berakhir. Gak cuma di darat, kehebohan juga terjadi di perairan. Tanda keempat adalah danau sawah yang tiba-tiba mengering. Danau ini adalah danau suci yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar, karena airnya yang gak pernah surut, bahkan di musim kemarau sekalipun. Tapi tepat di malam kelahiran Nabi, airnya hilang entah kemana, mengering total sampai ke dasarnya. Orang-orang di sekitarnya bingung bukan kepalang. "Air kita kemana, bro? Apa ada yang nyedot pakai selang raksasa?" Tentu
Bukan, mengeringnya danau itu adalah sebuah lambang yang sangat kuat. Itu adalah simbol bahwa sumber-sumber kesesatan dan kebatilan yang selama ini dianggap suci oleh manusia akan mulai mengering dan kehilangan pengaruhnya. Karena mulai hari itu, sumber mata air sejati, yaitu wahyu Allah, telah siap untuk diturunkan dan akan menyirami seluruh bumi dengan petunjuk dan kebenaran. Tanda kelima, ini bagian paling seru buat para jin. Langit dijaga super ketat. Sebelum Nabi Muhammad lahir, para jin masih bisa curi-curi dengar informasi dari langit. Mereka terbang ke lapisan atmosfer terdekat, nguping pembicaraan para malaikat tentang takdir, lalu membisikkannya ke para dukun di bumi. Tapi setelah beliau lahir, tiba-tiba langit di-upgrade sistem keamanannya. Begitu ada jin yang coba mendekat, langsung ada notifikasi. Bias, akses ditolak. Bukan cuma ditolak, mereka langsung dilempari dengan panah api dari bintang-bintang dan meteor. Lanhit Sioloila dipasangi firewall terkuat langsung oleh Allah. Para jin pun panik berjamaah. Wah, gawat, ada nabi baru lahir nih. Sistem kita diblok semua, gak bisa lagi nguping berita langit. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa langit dijaga dari setiap setan yang terkutuk. Kemudian, tanda keenam adalah peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelum kelahiran beliau. Kegagalan total pasukan gajah Abraha. Ingat kan? Kisah pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin Abraha dengan sombongnya mau menghancurkan Ka'bah. Mereka datang dengan kekuatan militer terbesar pada masanya, lengkap dengan gajah raksasa sebagai tang tempurnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru dihancurkan oleh pasukan burung-burung kecil yang dikirim Allah, yang membawa beta-beta panas dari neraka. Peristiwa ini terjadi di tahun kelahiran Nabi yang kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Ini adalah mukaddimah, sebuah teaser dari Allah untuk menunjukkan kepada seluruh dunia, Ka'bah ini aku jaga. Karena dari kota suci inilah akan lahir pemimpin agung bagi seluruh umat manusia. Dan saat momen puncaknya tiba, kelahiran itu sendiri penuh dengan berkah dan keajaiban. Saat bayi Muhammad lahir ke dunia, beliau tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Beliau langsung bersujud dan mengangkat kepalanya ke arah langit, seolah-olah sedang berdoa. Coba bayangin bro, bayi baru lahir, udah sujud. Ini bikin bidan yang membantu persalinan, Asisifa, merinding. Itu adalah tanda yang jelas bahwa seluruh hidup beliau, dari napas pertama hingga terakhir, hanya untuk menyembah dan mengagungkan Allah semata. Sayyidah Aminah, sang ibunda, juga bersaksi, aku tidak merasakan sakit saat melahirkannya seperti wanita-wanita lain. Kelahirannya begitu mudah dan penuh rahmat, bukan penderitaan. Ini menunjukkan betapa istimewanya bayi yang sedang ia kandung. Peristiwa ini juga membuat dunia gaib gempar. Para malaikat turun berbondong-bondong ke bumi untuk menyambut kedatangan sang nabi terakhir. Sebaliknya, para jin dan setan lari tunggang langgang ketakutan. Iblis, sang pemimpin tertinggi kegelapan, dilaporkan menjerit histeris. Katanya, celaka aku, celaka aku. Malam ini telah lahir seorang anak yang akan menghancurkan kerajaanku. Ada cahaya besar di bumi yang akan menghancurkan semua jalan kesesatan yang telah kubangun. Para anak buahnya, setan-setan kroco, langsung panik. Dan mungkin ada yang nyeletuk. Bos, kalau gitu kita resign aja deh. Ganti profesi jadi penjaga parkir? Tentu saja tidak. Tapi kepanikan mereka nyata. Dari situ, seluruh alam gaib tahu, era kegelapan telah selesai. Dan era kenabian yang terang benderang telah dimulai. Reaksi dunia pun tak kalah hebohnya. Di seluruh penjuru bumi, terjadi berbagai keanehan yang dirasakan oleh orang-orang saleh. Langit di malam itu tampak lebih terang dari biasanya. Bintang-bintang seolah bersinar lebih banyak dan lebih cemerlang, menyambut kedatangan sang penutup para nabi. Orang-orang saleh dari berbagai agama, seperti para pendeta Yahudi dan rahib Nasrani, mendapatkan mimpi dan penglihatan. Mereka melihat cahaya yang memancar dari Hijaz wilayah Mekah dan Madinah
hingga ke Syam dan Persia. Bahkan para rahib yang mengasingkan diri di biara-biara terpencil berkata kepada kaumnya, "Perhatikanlah, malam ini telah lahir seorang nabi terakhir yang ditunggu-tunggu, yang akan menghapus penyembahan berhala dan menegakkan kembali ajaran tauhid yang lurus." Lalu, apa makna besar di balik semua kejadian luar biasa ini, bos? Dari semua tanda-tanda itu, mulai dari api yang padam, istana yang retak, danau yang kering, sampai setan yang panik, Allah seolah-olah mau mengirimkan sebuah press release ke seluruh alam semesta. Allah mau kasih kode keras ke seluruh dunia. "Perhatian semuanya, nih, aku kirim utusan terakhirku, pembawa rahmat bagi semesta alam. Bersiaplah untuk era baru." Dan benar saja, 40 tahun kemudian, Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. "Iqra, bacalah." Sejak saat itulah, dunia yang tadinya gelap gulita karena kebodohan dan kesyirikan, perlahan-lahan berubah menjadi terang benderang oleh cahaya ilmu dan iman. Jadi kalau sekarang hidup kita lagi terasa suram, hati lagi terasa kosong, atau masalah datang silih berganti, ingatlah kisah ini. Dulu saja, dunia yang begitu pekat kegelapannya bisa berubah total gara-gara satu kelahiran yang penuh cahaya. Masa kita nggak bisa berubah jadi lebih baik gara-gara satu ayat Al-Quran yang kita baca dan kita renungi? Jadi bro, kesimpulannya, waktu Nabi lahir, dunia itu heboh luar biasa. Api padam, istana retak, setan panik, malaikat senyum. Seluruh alam semesta merayakan kedatangan Sang Kekasih Allah. Cuma kita, manusia zaman sekarang, yang kadang lupa akan keagungan beliau. Kadang kita malah asyik scroll TikTok pas azan berkumandang, atau lebih hafal lirik lagu daripada salawat. Ayo yuk, kita hidupin lagi cahaya Rasulullah di dalam diri kita. Berbanyak salawat, pelajari sunnahnya, dan amalkan ajarannya. Biar nanti para malaikat juga tersenyum melihat kita dan bilang, "Wah, ini nih umat yang masih setia dan menjaga cinta pada sang Nabi." Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di surganya kelak. Amin.